Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir kembali untuk melakukan perkuliahan pada sore hari ini dalam melalui Zoom meeting. Baik, kita lanjut. Jadi judul untuk kelompok 1 yaitu hakikat dan strategi perubahan sosial dan beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Arisman, dan yang kedua Ardiansa dan Suryati dan Rahmawati. Untuk materi pertama yaitu saya sendiri yang menyampaikan, saya sendiri itu Arisman. Pertama yaitu pendahuluan latar belakang perubahan sosial telah membawa masyarakat memasuki era revolusi industri generasi 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Kemudian rumusan masalah, yang pertama, bagaimana konsep perubahan sosial, dan yang kedua, bagaimanakah tipe perubahan sosial, dan yang ketiga, bagaimanakah implikasi revolusi industri 4.0 dalam inovasi pendidikan. Dan yang keempat, bagaimanakah implikasi revolusi society 5.0 dalam inovasi pendidikan. Dan yang kelima, bagaimanakah teori generasi dalam pengembangan inovasi pendidikan. Dan tujuan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang konsep dan tipe perubahan sosial serta implikasi revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dalam inovasi pendidikan dan juga teori generasi dalam pengembangan inovasi pendidikan. Kemudian, konsep perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Kornblum berusaha memberikan pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial ini meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun imaterial. Sela Semarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Sergiono Sekanto menyatakan bahwa perubahan sosial mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Proses perubahan sosial biasa terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama invensi, yaitu proses penciptaan dan pengembangan ide-ide baru. Yang kedua difusi, yaitu proses pengkomunikasian ide-ide baru itu dalam sistem sosial. Dan yang ketiga konsekuensi, yaitu perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Kemudian menurut Max Weber, tindakan sosial atau aksi sosial tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi 4 macam tindakan menurut motifnya. Yang pertama, tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dan yang kedua, tindakan berdasarkan adanya satu nilai tertentu. Dan ketiga, tindakan emosional. Dan keempat, tindakan yang didasarkan pada adat, kebiasaan, atau tradisi. Dalam membahas perubahan sosial, Comte membaginya dalam 2 konsep, yaitu sosial statik, pembangunan struktural, dan sosial dinamik atau dinamika struktural. Bangunan struktural ini merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu
Bahasan utamanya adalah struktur sosial di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Adapun dinamika struktural ini merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, perubahan pada bangunan struktural atau dinamika struktural ini merupakan bagian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Nah, perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial ini merupakan bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi berupaya menciptakan kondisi atau perkembangan yang ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial. Ya, terima kasih.